perbedaan pendapat Ahok dan Salsa soal gaji DPR yang penuh teka-teki. Saya bilang anggota DPR RI 1 bulan 1 miliar juga boleh gajinya. Tapi semua pengeluaran lu dibuka, kasih rakyat lihat mana pantas nggak pantas. Lu berani buka nggak? Pengadaan, berbagai pengadaan nih di kementerian-kementerian, mungkin di TNI, Polri, di aparat, coba berani buka nggak pengadaannya? Lu suruh anggota dewan 1 miliar sebulan kecil. Kalau aku berani bayar, tapi aku tanya, nanti lu keluarin ya, mana yang nggak pantas, buang. Berani ngomong nggak? Gaji besar menghentikan korupsi. Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun gak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa. Tapi gak pernah merasa puas, selalu merasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin. Jadi saya tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini, itu aja ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Oke. Jadi udah nggak ada lagi tuh menjalankan sistem pemerintahan seperti kalian menjalankan monarki di kerajaan untuk memperkaya diri kalian sendiri. Ini bukan monarki, ini negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi jangan sampai 5 September kalian keluar dengan solusi-solusi, kita menghapus tunjangan beras, kita menghapus tunjangan komunikasi, kita menghapus tunjangan deodoran gitu ya untuk wakil-wakil parlemen itu. Kita mau jelas transparansi, semua tertulis dan semua harus sesuai dengan asas keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat yang akan dibekukan juga jadi undang-undang yang secara legal. Nggak cuma DPR, semua kementerian pun harus melakukan ini. Karena yang praktek-praktek gila anggaran ini nggak cuma terjadi di DPR, teman-teman. Sama kok dengan Kementerian Keuangan misalkan yang tunjangannya bisa 300 kali lipat. Dan dulu katanya ini adalah dibuat untuk menghindari adanya praktek korupsi. Dengan logika yang sama, aku tanya, departemen apa yang paling korupsi? Yang korupsinya terbesar di Indonesia? Pajak. Bagian dari mana mereka? Jadi apakah valid logika kalian untuk mengatakan gaji besar menghentikan korupsi? Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun gak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa. Tapi nggak pernah merasa puas, selalu merasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin. Tahu nggak yang namanya Sri Mulyani? Kenapa dia bisa menjadi menteri seumur hidup? Sederhana saja. Dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat, dinaikkan semua tunjangan, dinaikkan gaji semua pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politik, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Langsung. Tetapi ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Nggak, sebentar. Ini tudingan menurut saya agak serius nih. Maksudnya geng Solo yang berada di balik ini atau seperti apa? Ini supaya jelas kita. Contoh, saya mau ambil indikasi. Iya. Supaya terukur, supaya saya nggak menuduh. Saya kan geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Ya kan geng Solo. Diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Han Solo misalnya. Ya, Solo kan saya nggak sebut nama. Geng Solo banyak. Orang Solo, warga Solo 2 juta, 3 juta juga banyak. Ya kan? Tapi kita bisa paham lah, ya kan? Contoh, saya dengarkan menteri yang geng Solo ini misalnya. Kan nggak tahu juga menteri apa. Ada yang ngomong menterinya ukuran pinggang saya dibilang cepat mati, ya kan? Terus ada yang bilang pendapatan 15 juta ke atas itu lebih pintar dan lebih sehat. Ngomong menterinya kayak begitu. Ada tanah yang nganggur akan disita negara, ya kan? Ada menteri yang unik lagi bicara tentang menteri dalam negeri, ya. Akhirnya ribut pulau ini dengan pulau ini, hampir kedaulatan negara hancur, ya kan? Betul nggak? Ada izin tambang tiba-tiba harus dicabut, ya kan? Di Raja Ampat, padahal Indonesia Timur ini indah sedunia. Tambang kemudian dijadikan, dikeruk untuk sumber daya alam kita. Padahal pesonanya Indonesia Timur, alamnya nggak bisa digantikan dengan tambang gitu loh. Indahnya Indonesia. Harus dicabut oleh Presiden hari ini. Nah teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan di situ. Nah teman-teman, kita tahu bahwa dalam video tersebut dimana
ketika misalnya Pak Ahok dan Salsa ini bersatu untuk melawan DPR untuk demi keadilan negara kita ini, pasti akan didengarkan oleh Bapak Presiden Prabowo, serta negara kita akan aman ketika ada orang-orang cerdas seperti mereka. Dan di situ Ahok memberi pesan menohok untuk anggota DPR yang tak terlihat batang hidungnya di saat demo kemarin itu, padahal cuma minta pajak doang. Perbedaan-perbedaan mereka di situ dan sungguh sangat pintar sekali ketika mereka berdua dipersatukan untuk melawan para DPR ini, agar mereka bisa tahu bahwa kesalahan mereka itu salah dan bisa mengubah segalanya agar negara kita ini adil. Di situ selama menjabat, Ahok merasakan beberapa kali di demo, namun demo-demo itu selalu berakhir damai. Persoalannya dia di demo, namun dia selalu menghadapi di sesuatu apapun yaitu. Dan kenapa bisa sampai pulang, saya terima mereka masuk, kata Ahok dalam Instagramnya pada 31 Agustus 2025. Begitu juga di situ politikus PDIP mengatakan bahwa saat di demo ia mendengarkan inspirasi masyarakat dan mencarikan solusinya. Namun berbeda dengan anggota DPR saat ini, mereka diam saja dan tidak mendengarkan inspirasi dari masyarakat, dan mereka hanya berupaya untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, sehingga mereka kurang mendengarkan inspirasi masyarakat, mereka mengabaikan, sehingga Ahok semakin marah dan Ahok bilang kepada mereka, kalian jangan hanya memakan gaji buta saja, tapi kalian tidak menjalankan tugas dan kewajiban kalian, kerjaan kalian yaitu untuk mendamaikan masyarakat, untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurut Ahok itu masalah utama yang membuat massa semakin marah karena mereka tidak diterima oleh wakilnya sendiri. Nah, di situ juga Salsa Erwina ini juga menyampaikan pendapat-pendapatnya karena soal gaji dari DPR ini, sehingga ketika mereka bersatu untuk menyuarakan dan bersama dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, maka buat para DPR ini jerah, dan akhirnya suatu saat pasti akan mereka mengerti. Dan untuk lebih lanjut lagi supaya Bapak Prabowo mendengarkan inspirasi dari masyarakat, maka kita dukung bersama-sama Pak Ahok ini dengan Salsa Erwina ini supaya inspirasi kita dari masyarakat supaya didengar oleh Bapak Presiden, dan supaya juga para DPR ini tidak main-main lagi untuk mengabaikan inspirasi dari kita, yaitu masyarakat Indonesia ini, supaya juga mereka bisa menjalankan tugas mereka kembali, serta tidak ada lagi kejanggalan di belakang, dan juga mereka harus bisa menjalankan tugasnya dengan seadil-adilnya tanpa melibatkan korupsi sana-sini, serta bisa memanfaatkan waktu mereka untuk mendengarkan inspirasi dari masyarakat kita ini. Bagaimana teman-teman? Coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Kita dukung terus Ahok dan Salsa Erwina ini supaya negara kita semakin maju dan bisa diberikan keadilan dengan orang-orang hebat seperti mereka.